Selamat pagi Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Mari kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau mengangkat pujian ini. Kita mau naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Satu hal yang kurindukan. Haleluya Yesus. Haleluya. Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang kurindu, menikmati dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, menikmati bait-Mu Tuhan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 lain di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami Tuhan. Hingga
Haleluya, pagi hari ini kami mau mengagungkan dan membesarkan nama-Mu, karena Engkau Allah yang begitu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengawali ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau katakan betapa indahnya hidup kita di dalam Tuhan. Haleluya. Pujian ini mengatakan bahwa setiap hari kita selalu bisa bersyukur, bersuka cita karena hidup kita bersama dengan Tuhan. Oh, amin. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi, oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau rapat di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan, atas berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Amin. Dan betapa eloknya. Haleluya. Bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Sekali lagi, oh betapa. Amin. Puji nama Tuhan. Biarlah pujian ini sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Betapa indahnya mengikuti Tuhan, betapa indahnya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik dalam hidup kami. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau rapat di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan, atas berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesana telah diperintahkan Tuhan, atas berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Selamanya. Oh betapa indahnya. Haleluya. Haleluya. Kita mau angkat pujian ini, bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang tepat untuk kita menjalani hidup-hidup ini saat ini. Mari kita mau angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan pagi hari ini, karena kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dalam Kejadian 12 ayat 1 ayat yang ke-9. Di situ dengan satu perikop Abraham dipanggil oleh Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat, dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan membacakan perikop dari ayat 1 sampai ayat 3 saja tentang bagaimana Allah menyuruh Abraham untuk pergi ke suatu negeri yang Abraham tidak tahu. Di situ dikatakan bahwa Allah mengutus Abraham harus meninggalkan tempat yang saat ini dirasa oleh Abraham itu nyaman. Sudah punya kambing domba yang sangat banyak, sudah kaya, tanahnya juga sudah bagus, ya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, pergilah, tinggalkanlah tanah ini, pergilah ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Abraham tidak tahu apa yang akan terjadi nanti, tetapi yang akan menjadi inspirasi kita, bahkan pelajaran bagi kita adalah Abraham mengikut apa yang dikatakan Tuhan. Dia tidak protes. Dia katakan kepada Tuhan, aku mau. Yes, I do. Tuhan. Apa yang menjadi pemikiran Abraham saat itu? Mungkin kalau kita melihat dengan keadaan yang saat itu dia punya secara jasmani, pasti dia akan menolak. Tetapi karena Abraham ini adalah orang yang kesalehannya luar biasa, orang yang taatnya kepada Tuhan luar biasa. Dari ketika dia anaknya yang harus dikorbankan satu-satunya kepada Tuhan, dia ikhlaskan. Dan juga Tuhan suruh untuk dia pergi meninggalkan tempat yang saat ini sudah rasa dia sudah punya segalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, musuh dari kemajuan adalah kenyamanan. Sebagian orang mungkin akan berkata, bukankah kita perlu merasakan nyaman di dalam hidup ini? Pendapat ini seperti tidak sepenuhnya salah. Pendapat ini ada benarnya gitu. Namun jika kita hanya semata-mata mengejar kenyamanan, maka kita tidak dapat dan kita terjebak di dalam zona nyaman yang kita ciptakan sendiri. Zona nyaman akan membuat seseorang tidak lagi produktif dan responsif terhadap perubahan. Jika seseorang telah terjebak di dalam zona nyaman, maka cepat atau lambat kehidupannya akan mengalami kehidupan dengan sendirinya. Akan mengalami kemunduran di dalam kehidupannya kehidupannya seperti itu. Hal ini mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Allah mengutus Abraham keluar dari negeri Ur Kasdim. Ya, tadi negeri yang Moses sebutkan adalah negeri Uskadim. Perlu diketahui bahwa Abraham adalah orang yang sangat kaya raya. Keluarganya adalah orang yang paling berkuasa di negeri itu. Namun justru Allah memanggil untuk keluar dari zona nyamannya itu menuju ke tempat yang sama sekali Abraham tidak ketahui dan tidak kenal. Bagi Abraham, untuk pindah ke suatu tempat yang baru, artinya dia harus melakukan pekerjaan yang baru, beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dan masih banyak hal-hal baru lainnya yang belum dia ketahui.
Abraham harus memutuskan sebuah langkah iman untuk keluar dari zona nyamannya. Meskipun ada banyak hal yang masih belum diketahui Abraham, namun Allah memiliki rencana yang lebih besar dan dari segala kekuatan, ketakutan, dan kekhawatirannya. Allah ingin supaya Abraham dapat menjadi berkat bagi banyak bangsa, dan Abraham dapat disebut sebagai bapa semua orang percaya. Itu tertulis dalam Roma 4 ayat 11. Hari ini Tuhan pun memanggil kita semua untuk keluar dari zona nyaman. Bila kita sedang menghadapi tantangan yang baru dalam pelayanan, dalam usaha, dalam pekerjaan, sedang mengalami pergolakan, bahkan bila mungkin ada anggota keluarga yang kita tiba-tiba jatuh sakit atau hal lainnya, ketahuilah bahwa Allah dapat menggunakan semuanya itu untuk memperbesar kapasitas kita terhadap Dia. Tidak ada kenyamanan saat ini saat kita sedang mengalami pertumbuhan, tetapi anugerah Tuhan pasti akan memampukan kita untuk terus keluar dari zona nyaman kita, merespon perubahan-perubahan yang sedang terjadi dalam hidup kita, sehingga kerohanian kita mengalami pertumbuhan yang semakin hari semakin serupa dengan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang perlu kita refleksikan dalam kehidupan kita? Marilah kita keluar dari zona nyaman kita. Apabila kita selama ini santai-santai dengan kehidupan kita yang saat ini mungkin sudah cukup dengan semuanya, kita sehat, kita tidak mengalami sesuatu pergumulan yang berat, tapi ada satu hal yang perlu kita pelajari, bahwa ketika kita nyaman, ketika kita biasa saja, kita tidak akan pernah merasakan bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Keluarlah dari zona nyaman itu. Marilah kita bersama-sama berjuang, bersama-sama mengikuti alurnya Tuhan. Tuhan, aku mau dibawa kemana? Jika saat ini diri engkau sedang mengalami pergumulan yang berat, entah itu sakit penyakit, entah itu ekonomi, entah itu pergumulan yang lain dalam keluarga, dalam anak-anakmu, kita tidak perlu takut. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Dia berjanji Dia akan menyertai bagi orang yang selalu taat kepada firman-Nya, akan menyertai kepada orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Jangan pernah kita takut kita keluar dari zona nyaman kita. Apabila kita sedang mengalami pergumulan, permasalahan dalam kehidupan kita, kita harus terus berpegang teguh bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita dan akan memberikan kekuatan buat kita memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Itu yang mau Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah capek dengan masalah yang bertubi-tubi menghimpit atau hadir dalam kehidupan kita. Mungkin kita berkata, Tuhan, aku tidak mampu lagi untuk bisa berdiri. Tidak. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau terjatuh dan tidak bisa bangun. Tapi Tuhan akan membiarkan engkau bangkit dan berjalan, berlari, mengejar kemenangan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah kita khawatir apabila hari ini engkau sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Percayalah bahwa Tuhan akan berserta dengan engkau selama-lamanya. Amin. Saudara yang percaya kepada Tuhan, tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan dan angkat tanganmu dan berkata, Tuhan, inilah hidupku, Tuhan, inilah jiwaku, Tuhan, inilah pergumulanku, Tuhan, inilah sakit penyakitku, Tuhan, inilah Tuhan masalahku. Aku taruh semuanya di bawah kaki-Mu, Tuhan. Tolong aku, Tuhan. Peganglah tanganku, Tuhan. Bawa aku keluar dari zona nyamanku, karena aku mau bertumbuh bersama dengan Engkau. Aku mau bertumbuh bersama dengan Tuhan. Katakan itu dengan iman. Pasti akan ada jalan keluar yang luar biasa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita.
Tuhan Yesus memberkati kita pada saat pagi hari ini. Amin. Mari kita untuk merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita menaikkan pujian ini, bahwa Tuhan tak pernah berjanji langit selalu biru. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Yesus. Mari saudaraku, kita naikkan pujian dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita percaya dan kita imani pujian ini. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Tuhan tangan menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Aku bersyukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah pagi hari ini firman-Mu akan membawa kami lebih dekat kepada Engkau, supaya kami keluar dari zona nyaman kami Tuhan, supaya kami tetap teguh bersama dan berjalan dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.